Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil adi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah Tauhid Rabbani, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Ilmu yang tertinggi di dalam ilmu Islam itu adalah ilmu ma'rifat. Makanya ilmu ma'rifat itu disebut juga namanya ilmu tua. Karena yang tua itu adalah Tuhan. Maka tua itu maknanya secara makna rasa, makna kasab. Ya, tua itu artinya Tuhan wujud. Maka ilmu ma'rifat itu adalah ilmu tua, yang tua itu adalah Tuhan. Tuhan itulah yang wujud itu adalah Allah. Jadi jikalau kita ingin mendapatkan ilmu ma'rifat ini, ilmu yang tertinggi ini, maka hendaklah kita itu bersyariat. Karena ilmu syariat itulah jalan bagi kita untuk kita bisa usul kepada ilmu thariqat. Kalau kita sudah sampai kepada ilmu thariqat, maka ilmu thariqat itu juga jalan wasilah untuk kita sampai kepada ilmu hakikat. Nah, kalau udah sampai kita kepada ilmu hakikat, maka ilmu hakikat itu pula lah yang menghantarkan kita untuk bisa usul kita kepada ilmu ma'rifat. Orang yang telah sampai kepada ilmu ma'rifat, maka ilmu ma'rifat itu juga tangga. Ilmu ma'rifat itu adalah jalan dan wasilah untuk kita bisa liqa, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Rabb-Nya. Makanya ilmu ma'rifat itulah ilmu yang tertinggi di dalam ilmu Islam itu. Dan ini wajib kita tuntut, wajib kita pelajari dan kita pahami. Supaya kita tahu benar-benar jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena Allah menjelaskan tentang rahasia dirinya kepada kita. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini kata Allah, adalah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita di alam dunia ini. Berapapun umur dan usia yang Allah titipkan kepada kita, pasti satu saat kita akan berpulang dan kembali kepada Allah. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kalau memang asal kita itu adalah Allah, pasti pulang dan kembalinya kepada Allah. Kalau Allah sudah memberitahukan kepada kita, karena Dia adalah hakikat sekalian diri, Dia adalah hakikat segala sesuatu, dan Dia adalah hakikat sekalian alam. Satu saat kita pasti pulang dan kembali kepada dirinya. Lalu bagaimana kita pulang dan kembali kepada Allah itu benar-benar lurus dan terang pulang dan kembalinya. Maka supaya kita benar-benar lurus dan terang pulang dan kembalinya, wajib kita mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin. Makanya Allah tegaskan kepada kita,
wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wal batinah. Ingatlah kata Allah, aku ini adalah Rabbmu, aku ini telah menyempurnakan nikmat aku kepada dirimu zahir dan batin. Kalau Allah sudah menyempurnakan nikmatnya, karunia-Nya dan anugerahnya kepada kita zahir dan batin, itu maknanya kenalilah diriku ini secara zahir dan kenali pula diriku ini secara batin. Kalau kamu beribadah, beribadahlah kamu secara zahir dan beribadahlah kamu secara batin. Kalau kamu sholat, sholatlah secara zahir dan sholatlah secara batin. Kalau kamu ingin mengenal dirimu, kenalilah dirimu yang zahir dan kenali pula dirimu yang batin. Siapa dirimu yang sebenarnya? Maka begitulah Allah mengutarakan akan rahasia-rahasia karunia dan anugerahnya kepada diri kita, sempurna zahir dan batin. Kalau Allah sudah menyempurnakan anugerah dan karunia-Nya kepada kita, zahir dan batin, maka kita wajib menyempurnakan makrifat kita juga secara zahir dan batin. Supaya pulang dan kembalinya kita itu benar-benar dalam keadaan terang dan selamat. Lihat Bapak Ibu yang namanya laron, Bapak Ibu. Ibu-ibu tahu namanya laron? Lihat. Laron itu kalau ada cahaya, ya, dia selalu hinggap ya mencari cahaya itu. Walaupun dia mati di cahaya itu, tapi matinya di dalam terang. Jadi kalau diibaratkan, kalau diumpamakan kita ini adalah sebuah laron. Ya, ingin mencari cahaya, ingin mencari sumber cahaya. Sumber cahaya, sumber terang, itu adalah Allah. Kalau kita sudah sampai kepada sumber cahaya, yaitu Allah, maka berhentilah kita di situ. Patuhlah kita di situ. Andai kata kita sudah berhenti dan patuh di sana, intisalul amri wajtanibun nawahi. Andai kata pun kita mati, mati kita itu sudah di dalam terang. Matinya kita itu sudah di dalam dekapan kandungan Rahman dan Rahimnya. Inilah orang yang selalu dikungkung oleh Allah dengan kasih sayangnya. Maka siapa yang telah berada dalam kungkungan Allah, dalam dekapan Allah, dalam pelukan Rahman Rahimnya Allah, maka dialah yang akan menjadi wali dan kekasihnya Allah. Maka bukti menjadi wali dan kekasihnya, Allah beri jawabannya, inna awliya Allah minal muttaqin. Sesungguhnya para waliku dan kekasih aku itu, di mana rohani, hati dan jiwanya benar-benar jinak patuh kepada aku, kata Allah. Dia tetap selalu berada istiqomah di dalam kasih sayangnya aku, kata Allah. Orang yang telah istiqomah berada di dalam kasih sayangnya Allah, maka dialah senantiasa mendapatkan bimbingan dan tuntunan Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linurihi may yasha. Siapa yang rohaninya, kalbunya, jiwanya telah benar-benar jinak dan patuh kepada aku, maka aku akan anugerah ke dalam hatinya itu hidayah dan petunjuk. Aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya. Kalau Allah sudah bukakan rahasia dirinya kepada diri kita, maka orang yang telah mendapatkan rahasia diri Allah, Allah langsung mengajari dirinya. Maka itulah yang disebut namanya ilmu hikmah. Itu yang disebut namanya ilmu laduni. Itu yang dikatakan nama ilmu kasab. Langsung Allah yang maha alim mengajari kita itu. Membukakan tirai rahasianya kepada diri kita ini. Jadi kalau kita ingin diajari oleh Allah secara langsung tentang rahasia dirinya dan siapa diri kita ini sebenarnya, syaratnya hanya satu saja Bapak Ibu yang diminta Allah. Apa syarat yang satu yang Allah minta kepada kita? Supaya Allah benar-benar ingin mengajar kita itu dengan penuh curahan kasih sayangnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Benar-benarlah kamu bertakwa kepada aku. Takwa dalam pandangan aku.
takwa dalam penilaian aku. Siapa yang sudah benar-benar takwa dalam pandangan dan penilaian aku, kata Allah. Wa yu'allimukumullah. Aku sebagai Allah, maka akulah langsung mengajari ilmu kepada dirimu. Allamal insan malam ya'lam. Aku mengajarkan kepada dirimu ilmu yang tidak pernah kamu ketahui, kata Allah. Kalau Allah mengajari kita ilmu yang tidak pernah kita ketahui, maka itulah yang disebut namanya ilmu laduni, yang langsung Allah arahkan, yang langsung Allah turunkan dan Allah hujamkan ke dalam kalbu ruhani dan jiwa kita ini. Maka selalu kita ini menjadi orang yang patuh dan penurut kepada Allah. Jangan kita sekali-kali ucapan kita, perbuatan kita, dan tingkah laku kita itu membuat Allah itu murka dan sedih dengan tingkah laku ucapan kita ini. Kalau kita benar-benar ingin menjadi kekasihnya, benar-benar kita ingin menjadi walinya, maka hendaklah kita benar-benar menjadi orang yang patuh saja di hadapan Allah itu, Bapak Ibu. Hidup itu jangan menye-menye, Bapak Ibu. Tahu menye-menye, Bapak Ibu? Mungkin Pak Adi tahu bangik lah tuh. Menye-menye. Ya, jangan neko-neko hidup itu. Lurus sajalah hidup itu. Ya, jangan bernegosiasi dengan Allah, jangan taruh-menawar dengan Allah. Ya. Hendaklah kita bersifat sami'na wa ata'na. Makanya Allah sebagai Allah, apa kata Allah? Wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar makana lahumul khiyarah. Akulah Allah Rabbmu, yakhluqu may yasha. Karena aku adalah Allah Rabbmu, maka akulah yang berhak menjadikan kamu sesuai dengan pilihan aku, kata Allah. Sesuai dengan maunya aku, sesuai dengan kehendaknya aku. Maka nalahumul khiyar. Pilihanmu, kehendak dan keinginan kamu tidak berlaku bagi kehendak dan keinginan aku. Kamu mesti ikut kehendak dan maunya aku, kata Allah. Bukan aku yang mengikuti kehendak dan maunya kamu. Makanya Allah katakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak ada yang bisa berbuat, berkehendak dan berkeinginan sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Akan tetapi kamu wajib berbuat dan berkehendak sesuai dengan kehendak dan keinginan aku. Maka disitulah Allah menjelaskan tentang dirinya. Apa kata Allah? Wa yus'aluna amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak pernah bisa diminta untuk dihakimi. Allah tidak pernah bisa diminta untuk dipertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Tapi apa yang kita perbuat itu yang akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Ini yang Allah tegaskan itu. Wa yas'aluna amma yaf'al wa hum yas'alun. Dia berbuat, dia berkehendak sesuai dengan maunya. Disitulah Allah itu fa'alu ma yurid. Jadi apa yang diperbuat Allah itu tidak akan pernah bisa kita ini untuk menghakiminya. Dan apa yang kita perbuat itu yang akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Situlah Allah menggunakan hak vetonya itu, menunjukkan sifat jalal akan kebesaran dirinya itu. Fa'alu lima yurid. Ini yang mesti kita kenal. Ini yang mesti kita pahami tentang rahasia akan dirinya itu. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang patuh, orang yang jinak, orang yang penurut di hadapan Allah, Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar sudah menjadi orang yang patuh, rohani dan jiwa yang telah jinak kepada Allah, insya Allah hidup kita akan menjadi hidup yang rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Maka untuk mengenal akan rahasia dirinya, maka wajib kita mengenal siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Maka untuk lebih paham dan lebih jelasnya Bapak Ibu, siapa kita dan siapa Allah, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini.
Baik Bapak Ibu, ya. Di Ustadz katakan bahwa ilmu yang tertinggi di dalam ilmu Islam itu adalah ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu di atas ilmu syariat, thariqat dan hakikat. Jadi buah daripada ilmu syariat, thariqat dan hakikat ini yang disebut namanya ilmu ma'rifat. Maka orang tua kita dahulu, orang siswa namanya tahu siswa. Lain, ya. Ibu Lia pasti tidak tahu orang siswa. Orang kita dulu mengatakan ilmu ma'rifat itu ilmu tua. Karena yang tua itu Allah. Ya. Tua. Nah. Tua itu Tuhan wujud Allah. Makanya jangan merasa tua Bapak Ibu, yang tua itu Allah. Ya. Tua tuh. Siapa yang tua? Aku. Aku yang tua. Aku Allah qadim wujud. Ya. Ini bukan ilmu otak-atik nih. Bukan ilmu cocok logi nih. Ini ilmu rasa yang Allah beri kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang kasab itu Allah bukakan rahasia-rahasianya. Aku tua. Aku itu Allah. Allah qadim wujud. Allah yang qadim itu wujud. Siapa yang wujud? Itu yang Tuhan. Tuhan itu yang wujud, itu yang sebenarnya. Maka aku tua. Allah qadim wujud, Tuhan itulah yang wujud sebenar-benarnya. Inilah yang disebut namanya dengan ilmu ma'rifat. Jadi jangan Bapak Ibu takut belajar ilmu ma'rifat. Takut sesat. Sesat kepada Allah, selamat Bapak Ibu. Ya tidak apa-apa sesat, asal sesatnya kepada Allah. Tapi kalau sesat daripada Allah, ayo neraka juga tampi itu mah. Ya. Kalau sesat daripada Allah, neraka tempatnya itu. Tapi kalau sesat kepada Allah, insya Allah selamat Bapak Ibu itu. Maka wajib kita mengenali Allah itu dengan pengenalan sempurna. Caranya wajib kita mengenal akan diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu. Ya. Siapa yang kenal akan dirinya. Siapa yang mampu mengenali akan rahasia dirinya, faqad arafa rabbahu. Maka sungguh dia pasti mengenal akan Tuhannya. Makanya ilmu yang paling mudah kita tuntut, kita pelajari, itu adalah ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu ilmu ketuhanan, ilmu mengenal Allah. Maka sebelum adanya segala yang ada, sebelum adanya sesuatu, maka yang lebih dahulu ada sebelum adanya sesuatu itu adalah Allah. Maka Allah itu yang tua. Allah itu yang Tuhan yang wujud. Sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Yang payah itu bukan mengenal Allah Bapak Ibu. Yang payah itu apa Ibu lihat? Yang payah itu belajar ilmu apa? Hah, Dewi? Yang payah itu ilmu belajar tentang diri. Ya, itu yang payah, mengaji diri. Kalau mengenal Allah mudah. Sebab jalannya bagaimana? Siapa yang telah mampu mengenali rahasia dirinya, pasti dia akan berjumpa, bersua dan bertemu dengan Rabb-Nya. Maka wajiblah kita itu mengenal diri ini. Kenal diri. Ya. Bagaimana kita mengenal diri Bapak Ibu? Ya. Cara mudah untuk mengenal diri, Bapak Ibu wajib ya mengenal namanya mati. Bagaimana Bapak Ibu belajar tentang mati, Bapak Ibu aja belum mati. Karena orang yang mati yang tahu dengan diri. Makanya untuk mengenal diri Bapak Ibu wajib mengenal mati.
Bagaimana caranya Ustadz belajar mati, Ustadz? Kita belum mati lagi, Ustadz. Kalau Bapak Ibu tak bisa mengenal mati, maka wajib Bapak Ibu belajar mengenal tidur. Apa sebabnya untuk mengenal mati kita wajib belajar tidur? Maka Rasul katakan apa? An-naum akhul maut. Bahwa tidur itu adalah saudaranya mati. Kalau tak kenal abangnya, mesti kenali adiknya. Antara mati dengan tidur, yang mana abangnya itu? Mati itu yang abangnya, adiknya? Tidur. Tak kenal kita abangnya, kenali tidur itu. Bagaimana Bapak Ibu belajar tentang tidur? Waktu tidur saja Bapak Ibu tak tahu lagi apakah anak dah pulang, suami dah pulang atau belum, istri masih malalah dia atau belum. Kita tak tahu, ngorok aja. Meleleh pula lagi. Makanya meleleh aku. Jadi belajar mengenal mati, kenalilah belajar tentang tidur. Tapi waktu tidur kita tak tahu pula diri kita ini. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat dari pagi sampai sore, tak tahu kita di waktu tidur itu. Mau dipindahkan orang kita, tak tahu kita. Maka untuk belajar tidur Bapak Ibu, belajarlah mengenal, memahami namanya mimpi. Belajar mengenal tidur, pelajari, pahamilah mengenal namanya mimpi. Bapak Ibu pernah mimpi? Pernah? Kalau Bapak Ibu pernah mimpi, insya Allah Bapak Ibu kenalkan diri Bapak Ibu. Ya. Di waktu mimpi Bapak Ibu pergi berjalan ke rumah ayah, ke rumah ibu, pergi main-main kepada rumah mondeknya, bawa cucu, bawa anak, pergi ke rumah teman dan sahabat. Pertanyaannya, ketika Bapak Ibu dalam keadaan mimpi, lalu Bapak Ibu pergi ke rumah teman dan sahabat, ya, siapa yang memandang di waktu mimpi itu yang tidak memakai mata? Siapa tuh? Memandang di dalam mimpi tidak pakai mata. Mendengar di waktu mimpi itu tak pakai telinga. Berkata di dalam mimpi itu tak pakai muncung. Berjalan di dalam mimpi itu tak memakai kaki. Mana itu? Yang melihat tak pakai mata. Yang melihat tak pakai mata di waktu mimpi itu, inilah namanya si basir. Mendengar yang tidak pakai telinga itu namanya si sami'. Berkata nggak pakai muncung namanya si kalam. Kemudian ia mengetahui di waktu mimpi yang tak pakai akal itu adalah ilmu. Yang berjalan tidak memakai kaki namanya si kudrat. Yang berkehendak tidak memakai hati namanya si irodat. Yang hidup tidak memakai batang tubuh itu adalah si hayat. Ya. Sekarang pertanyaannya, siapa si basir yang memandang tak pakai mata, si sami' mendengar tak pakai telinga, si kalam berkata tak pakai muncung? Itulah yang disebut namanya dengan ruh. Itulah ruh. Ruh itulah yang dikatakan, ya, tajalli, sifatnya si basir, si sami', si kalam, si ilmu, kuda, iradat, dan si hayat itu Bapak Ibu. Ini yang di Bapak Ibu ruh. Mandi yang tidak basah dengan air, ya, itu adalah ruh itu. Makanya ketika kita mandi di rumah ayah ibu kita, ya, pada saat kita tersentak bangun, tersadar kita dari mimpi kita, rupanya kita masih terbujur di tempat tidur, di pembaringan baru. Ya. Tidak ada basah badan kita. Rupanya yang berjalan itu yang mana? Yang mandi itu yang mana? Ini yang ruh itu. Ini yang diri Bapak Ibu.
Siapa ruh itu? Ruh itu adalah rahasia Allah. Makanya Allah jelaskan, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Katakanlah Muhammad bahwa ruh itu adalah rahasia Tuhanku. Jadi ruh ini disebut namanya rahasia Allah, Bapak Ibu. Ruh itu disebut namanya rahasia Allah. Kenapa ruh itu dikatakan rahasia Allah? Karena ruh itu adalah tajalli nyatanya sifat hayat. Ruh itu adalah tajalli nyatanya sifat sama basar. Ruh itu adalah tajalli sifat kalam ilmu qudrat dan iradat Allah itu. Kalaulah ruh itu dikatakan rahasia Allah, pertanyaannya, siapa yang hidup itu sebenarnya? Siapa yang iradat, siapa yang kudrat, yang ilmu, yang kalam, yang sama basar itu lain adalah aku, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini telah wujud menjadi rahasia dirimu. Kenapa tidak kamu perhatikan, kata Allah? Kenapa tidak kamu pahami? Siapa sebenarnya yang wujud pada dirimu? Siapa sebenarnya yang menjadi rahasia dirimu? Balil insanu ala nafsi basyira. Siapa sebenarnya melihat pada matamu? Yang mendengar pada telingamu, yang berkata pada lisanmu? Itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Makanya aku itu maknanya Allah qadim wujud. Jadi kalau tulisan Melayu, ya aku nih. Allah qadim wujud. Aku itu yang tua tuh. Nih aku nih yang katakan tua. Tua. Siapa yang tua tuh? Tuhan wujud. Tuhan itu yang wujud. Siapa yang wujud? Ya aku. Rupanya Bapak Ibu, diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya itulah yang dikatakan diri seakmal diri. Lihat. Diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya adalah diri seakmal diri. Diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya itu yang disebut namanya diri sejati. Diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya itu yang disebut namanya diri yang sebenar diri. Diri yang seakmal diri, diri sejati, diri yang sebenar diri itu tiada lain adalah Allah itu. Maka disitulah rahasianya. Siapa yang telah kenal dirinya? Faqad arafa rabbahu, pantaslah dia mengenal Tuhannya. Karena Tuhan itulah sebenarnya dirinya. Kenapa Tuhan itu yang sebenarnya dirinya? Karena memang Allah itulah yang wujud. Aku yang wujud. Sejak mula adanya. Belum ada segala yang ada, belum ada kata-kata ada. Aku sudah lebih dulu ada sebelum adanya alam, sebelum adanya sesuatu. Sebelum adanya masa ruang. Bahkan yang menciptakan masa, ruang, dan waktu serta sesuatu aku, kata Allah. Maka akulah hakikat sekalian daripada ruang. Akulah hakikat sekalian daripada masa dan waktu itu. Akulah wujud yang mutlak, kata Tuhan. Makanya ilmu ma'rifat itu ilmu yang paling tua. Karena dialah yang paling dahulu ada sebelum adanya segala yang ada ini. Ini yang wajib kita pahami. Wajib kita pelajari, wajib kita tutup. Sebelum ajal itu sampai.
Sebelum kematian itu datang kepada siapa diri dia sebenar-benarnya, maka wajib kita ini keluar kita dari diri kita. Kalau kita ada paham tadi, kata Ustadz, yang diri Bapak Ibu turu, ya, siapa ruh yang sebenarnya? Tiada lain adalah Allah. Maka jalan untuk mengenal bahwa ruh itu tiada dan adalah nyatanya rahasia Allah. Rahasia Allah itu tiada adalah Allah. Untuk mudahnya kita memahami bahwa ruh itu tiada lain rahasia Allah dan Allah yang sebenar-benarnya, maka wajib kita keluar dari diri kita. Inilah pesan Nabi. Mutu qabla an tamutu. Mutu qabla an tamutu. Matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum ruhmu itu keluar daripada dirimu. Matikan dirimu di dalam hidupmu. Sebab bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Kalau engkau masih merasa engkau yang wujud, engkau yang sama, engkau yang basar, engkau yang kalam, engkau yang ilmu, engkau yang kudrat, engkau yang iradat, dan engkau yang hayat, maka selama itu engkau takkan pernah mengenal aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, engkau tidak lagi merasakan, engkau tidak lagi menyadari bahwa yang wujud itu adalah engkau, yang sama basar kalam ilmu kuda iradat hanya engkau, maka ketika itu baru kamu kenal dengan aku. Rupanya yang wujud itu aku, kata Allah. Yang sama basar itu aku. Yang kalam ilmu kuda iradat dan hayat itu adalah aku, kata Allah. Makanya barulah kita bisa melihat, bisa kita menyaksikan dan bertatap wajah dengan Allah apabila Bapak Ibu mau mentiadakan diri. Tiadakan diri kita selalu. Jangan merasa ada, jangan merasa wujud, jangan merasa bersifat. Kalau kita merasa wujud, merasa bersifat, selama merasa wujud dan bersifat, maka selama itulah Bapak Ibu tidak akan pernah mengenal akan roh itu. Makanya bisa mengenal Allah, syaratnya mesti mati Bapak Ibu. Ini yang disampaikan Rasul. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat, menyaksikan, bertatap wajah dengan Allah kecuali kamu benar-benar mati. Jadi orang yang mati yang bisa melihat dan berjumpa serta bersua dengan rohnya. Orang yang mati kesadaran dirinya, itu yang bisa melihat Allah. Ini yang mesti keluar kita dari keakuan kita, keluar kita daripada egonya kita. Kalau kita dah keluar daripada keakuan dan keegoan diri kita, maka teranglah Allah itu Bapak Ibu. Nyatalah Allah itu. Kalaulah mata ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan apa yang dipandang oleh mata. Kalau Allah itu lebih nyata dibandingkan apa yang dipandang oleh mata. Tapi kenapa kebanyakan manusia tidak mampu memandang nyatanya Allah, padahal Allah lebih nyata daripada apa yang dipandang oleh mata ini? Karena manusia itu selalu dia tertipu dengan bentuk dan rupa. Dia terhijab dengan keakuan dan kesadaran dirinya yang merasa ada tadi. Maka keluar kita dari itu. Keluar kita dari diri kita. Jangan merasa wujud juga lagi, jangan merasa ada juga lagi. Barulah kita bisa melihat Allah yang maha nyata itu. Makanya bagi orang yang kasab, bagi orang ma'rifat, bagi orang arif billah,
Allah itu bukan gaib. Allah itu bukan batin. Allah itu nyata, wujud, terang, dan jelas. Itu bagi yang sudah mengenal. Bagi yang sudah paham. Bagi yang sudah mati keakuan dan kesadaran dirinya. Sebaliknya Bapak Ibu, siapa yang belum mati keakuan dirinya, siapa yang belum mati kesadaran dirinya, dia belum kenal, dia belum paham, maka selalu dia mengatakan Allah itu batin, Allah itu gaib. Inilah orang yang tertipu. Padahal Nabi mengatakan Allah yang kamu lihat adalah Allah yang nyata. Kalau Allah tidak nyata, kalau Allah tidak wujud, Allah tidak terang, bagaimana Bapak Ibu akan melakukan suatu penyembahan kepada dirinya? Bagaimana Bapak Ibu akan ingat dirinya? Untuk ingat dirinya Bapak Ibu mesti kenal. Orang yang kenal berjumpa. Orang yang berjumpa pasti melihat. Orang yang sudah melihat pasti dia bertatap wajah. Namun pada saat Bapak Ibu bertatap wajah, disebabkan sudah melihat dan berjumpa, maka ketika Bapak Ibu bertatap wajah, pada saat itu pula lah Bapak Ibu itu mati. Pada saat itu pula lah Bapak Ibu itu karam. Panah di Bapak Ibu, karam di Bapak Ibu, hilang dan tiada di Bapak Ibu, hapus, tak ada di Bapak Ibu lagi di situ. Kalau tidak ada di Bapak Ibu lagi di sana, pertanyaannya, siapa yang melihat dan siapa pula yang dilihat? Siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Rupanya yang menyembah itulah yang disembah. Yang disembah itulah sebenarnya menyembah. Yang melihat itulah sebenarnya yang dilihat. Dan yang dilihat itulah sebenarnya yang melihat. Allah lah yang melihat dan menyaksikan akan dirinya sendiri. Allah lah yang ingat akan dirinya sendiri. La yazkurullah illallah. La sholatan illallah. Tidak ada yang ingat melainkan yang ingat itu aku. Tidak ada yang sholat melainkan yang sholat itu aku. Tidak ada yang memuji itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Begitulah orang yang telah wusul sampai kepada puncak ma'rifat. Tapi kalau dia duduk di hakikat, yang memuji itu Muhammad, yang dipuji itu Allah. Yang berzikir itu Muhammad, yang diingat itu Allah. Itu duduk di hakikat namanya. Dua sebutannya, dua penyampaiannya, namun hakikat yang disampaikan itu, walaupun dua, hakikat dirinya adalah esa. Satu saja di situ. Inilah yang disebut namanya zat dengan sifat. Jadi kalau Bapak Ibu belajar tentang Tuhan, ya hanya dua ini Bapak Ibu. Zat dengan sifat. Zat itu dirinya, sifat itu kelakuannya. Mana ada kelakuan yang lain lagi? Makanya kalau dia punya diri, setiap diri pasti ada kelakuannya itu. Itulah kelakuan daripada dirinya sendiri. Disinilah orang-orang arifin mengungkapkan rahasia untuk mengenal zat, kenali sifat. Itu ilmunya. Sifat siapa? Ya sifat Allah. Untuk mengenal diri Tuhan, kenalilah sifat dirinya. Kalau Bapak Ibu ingin kenal Ustaz, kenali perangai Ustaz, kenali sifat Ustaz, kenali kelakuan Ustaz. Pembangi lah Ustaz, parabo nak penyayang, nak pengasih lah tuh, pembungui lah tuh. Maka dari sifatnya lah kita tahu siapa diri yang sebenar-benarnya. Maka itulah dipahami. Jadi kalau dia belum bersifat, ya belum bersifat, maka disebutlah dirinya itu batin.
Nah, lihat. Kalau dia belum bersifat disebut namanya batin. Batin itu adalah zat, maksudnya. Tapi kalau dia telah bersifat, maka disebutlah dia zohir. Kalau sudah bersifat, zohir namanya. Kalau dia belum bersifat, batin namanya. Yang batin itu yang dirinya. Tapi kalau dia telah zohir, itu sifat sebutannya. Putar-putar situ ilmunya Bapak Ibu. Ya. Jadi yang zohir itu sifat namanya. Yang batin itu zat sebutannya. Makanya yang zohir itu adalah si batin. Sifat itu adalah zat. Disitulah dikatakan nyatanya zat karena sifat, zohirnya sifat itu karena zat. Setelah paham kita, ya, maka yang sifat dibatinkan, yang batin dizohirkan. Pandang satu wujudnya, bahwa zahir dan batin itu tiada adalah dirinya semata-mata. Begitu memahaminya Bapak Ibu. Makanya dia tidak pernah berpisah caranya dia. Ya. Esa dia Bapak Ibu. Sama yang Ustaz selalu katakan sama Bapak Ibu dengan tisu nih. Tisu. Nih. Nah. Tisu ini dengan putih. Mana yang zat, mana yang sifat Bapak Ibu. Ini Ibu dulu. Mana yang katakan zat? Yang zat itu? Zat itu putihnya. Inilah paning aku tuh. Tisu ini yang zat, yang putih itu sifat. Makanya tisu dengan putihnya berpisah nggak nih? Tidak. Tisu dengan putihnya nggak pernah berpisah. Putih itulah sifat. Tisunya itu zat. Makanya ketika Bapak Ibu ingin melihat tisu, yang terpandang apa? Putih. Yang putih itu siapa tuh? Itu yang tisu tuh. Nggak pernah dia berpisah caranya itu. Inilah rahasianya. Pandang Allahnya. Pandang zatnya apa yang dilihat oleh mata. Walaupun terpandang putih, tapi pahamilah hakikat yang putih itu adalah wujud daripada zat yang tisu itu. Begitu memahaminya Bapak Ibu. Contoh yang lagi mudah yang selalu Ustadz sampaikan Bapak Ibu. Ya, gelas kaca nih. Antara kaca dengan gelas, mana yang zat dan mana yang sifat Bapak Ibu? Mana yang zat, mana yang sifat? Nah, yang zatnya itu adalah kaca. Sifat itu adalah gelas. Berpisahkah kaca dengan gelas? Tidak berpisah. Makanya ketika Bapak Ibu memandang gelas, yang terpandang apa? Yang terpandang itu adalah kaca. Kalau yang terpandang itu kaca, lalu gelas ini apa bagi kaca? Gelas inilah kenyataan daripada rupanya kaca. Disitulah letaknya zat dengan sifat-sifat dengan zat tidak berpisah cerai dia. Gelas dengan kaca, kaca dengan gelas tidak berpisah cerai. Karena dia tidak berpisah cerai, maka inilah yang diistilahkan, dikiaskan dua yang tiada berpisah. Disebut dua yang tiada berpisah karena dia ahad, karena dia esa. Kalau dia adalah ahad dan esa, maka itulah makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nih, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa artinya tuh? Dan dia beserta kamu di mana saja kamu berada. Di mana ada kamu, disitulah nyatanya aku. Bahasanya, apa kata kaca kepada gelas? Wahai gelas, di mana ada kamu, di situ nyatanya aku. Ya, di almari kah, di meja kah,
Di mana ada kamu, situ nyatanya aku. Aku tetap hadir selalu beserta dirimu di mana saja kamu berada. Apa sebabnya? Karena dirimu itu itulah nyatanya akan rupa diriku. Tidak berpisah cerai dia. Begitulah Allah membukakan rahasianya. Wahai sifat, di mana kamu berada, disitulah nyatanya aku. Wahai sifat, di mana ada kamu, situ nyatanya aku. Kenapa? Karena dirimu itu, itulah wujud nyatanya akan diriku. Kata zat tuh. Ini kita bermain zat dengan sifat, kaca dengan gelas dulu untuk membukakan pahamnya. Sehingga kita paham nanti apa maksud daripada Allah, fafiru ilallahi wa anibu ila rabbikum. Maka bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku. Kalau Allah memerintahkan kita, bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku, jangan dipahami kitanya di bumi, Tuhannya di langit. Kata Allah, cepatlah kamu pulang kembali kepada aku. Berarti berjarak Bapak Ibu. Sedangkan dia itu adalah Esa. Zat dengan sifat itu Esa. Kalau dia Esa, lalu apa maksudnya? Fafiru ilallahi wa anibu ila rabbikum. Bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku. Contohnya kita buat kias lagi. Apa kata kaca kepada gelas? Wahai gelas, kata siapa nih? Kata kaca, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Apa maksudnya tuh, Wi? Kalau memang paham Dewi, Bang buang gua saya. Wahai kaca, ya, wahai gelas, kata kaca, bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku. Kata kaca nih. Apa maksudnya tuh? Nih. Maksudnya itu, tidaklah wahai gelas yang asal kamu itu dari kaca. Jadi yang sebenarnya gelas itu yang kaca, Ustaz. Jadi banyak kali jadinya. Jadi dia ingat kalau gelas itu asalnya daripada kaca, Ustaz. Ya, jadi apa dia? Ya enggak jadi apa-apa, Ustaz. Bu Lia, bantu. Wahai kaca, wahai gelas, kata kaca, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Ini sebelum dibuat contoh yang sebenarnya. Itu menghantarkan paham aja nih. Wahai gelas, kata kaca, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Apa maksudnya itu, Bu Lia? Bahwa kita kembali kepada Allah, kita menyadari bahwa kita tidak ada. Ustaz lah ada ngomong kembali kepada Allah. Kaca tadi, kaca dengan gelas. Ya. Apa kata kaca kepada gelas? Wahai gelas, bersegera kamu kembali kepada aku. Gelas sadarilah bahwa engkau tuh sebenarnya aku kaca. Itu dia jawaban yang benar tuh. Udah khatam gaji itu dah untuk malam ini. Apa kata kaca kepada gelas? Wahai gelas, bersegera kamu kembali kepada aku. Maksud yang sebenarnya, kata kaca kepada gelas, wahai gelas, sadarilah dirimu sesadar-sadarnya bahwa dirimu itu tiada lain nyatanya aku itu. Akunya kaca tadi. Sekarang, ya, Allah katakan, wahai Bapak Ibu, wahai kekasihku, bersegera kamu pulang dan kembali kepada aku. Apakah Bapak Ibu pulang dan kembali kepada Allah seperti kita menemui ayah bunda kita? Seperti kita menemui sahabat kita? Tidak. Kalau kita kembali kepada Allah, bukan seperti kita pulang menemui ayah bunda kita, lalu kembali kepada Allah itu kembali yang bagaimana maksudnya? Wahai kekasihku, bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku. Pak Imam, apa maksudnya itu? Wahai Pak Imam, kata Allah, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Itu dia. Wahai Pak Imam, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Maksudnya, sadarilah sesadar-sadarnya, hai dirimu Pak Imam, bahwa dirimu itu tiada lain nyatanya aku. Itu yang dikatakan bersegera itu. Sebelum datangnya ajal. Sebelum ruh melepaskan cangkangnya. Bersegera kembali kepada Allah. Makanya orang yang telah bersegera kembali kepada Allah sebelum datangnya ajal, inilah orang yang berjumpa dengan Tuhannya. Jadi berjumpa Allah jangan tunggu kita dimandikan orang.
Kembali kepada Allah, jangan ditunggu kita itu dikafani oleh jamaah. Kembali kepada Allah, jangan ditunggu kita dikuburkan oleh orang. Kembali kepada Allah di waktu hidup sebelum mati. Kembali kepada Allah itu sebelum ruh melepaskan cangkangnya. Sadarilah sesadar-sadarnya bahwa dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Maka sadarilah bahwa dirimu itu tiada lagi nyatanya aku. Itu udah kembali, itu udah. Inilah orang yang berjumpa. Inilah orang yang telah bersua. Berjumpa dan bersuanya dengan Allah di maqam Sidratul Muntaha. Kesadaran yang tertinggi, puncak kesadaran. Jadi kalau kita sudah sampai pada puncak kesadaran, disitulah kita berjumpa dengan Allah, disitulah kita kembali kepada Allah. Inilah orang yang berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dalam satu wujud, berjumpa dalam satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri sendiri. Namun ingat, diri sendiri bukanlah dirinya Bapak Ibu, akan tetapi diri sendiri inilah diri nyatanya akan wujud diri Allah. Karena Allah yang wujud semata-mata. Maka tiadakanlah diri kita ini selalu. Kalau sudah ditiadakan diri kita ini selalu, maka disitulah nyatanya akan wujud diri Allah. Inilah orang yang berjalan dengan diri Allah, melihat dengan pandangan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, berkata dengan kalamnya Allah. Inilah orang yang pulang dan kembali membawa diri Allah. Itulah bahasa untuk memudahkan pemahaman kita. Makanya Allah ingatkan kita. Siapa yang datang menghadap aku dengan amalnya, amalnya akan aku hisab tuh. Siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang menghadap aku dengan marifatnya, marifatnya akan aku tanya. Tapi siapa yang datang menghadap aku dengan diriku, itu urusan aku, itu adalah aku. Amalnya tidak aku hisab. Ilmunya tidak aku minta pertanggungjawaban. Marifatnya juga tidak akan aku tanya. Kenapa? Karena dia datang kepadaku dengan diri aku. Akulah yang beramal. Aku yang berilmu tuh. Aku yang bermarifat itu, kata Allah. Memangnya ada diri yang lain selain daripada aku? Ada diri yang lain selain daripada Allah, Bapak Ibu? Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada Allah, lalu diri Bapak Ibu ini siapa sebenarnya? Hah? Hah? Turunkan dulu ke dalam hakikatnya dulu. Turunkan dalam bahasa hakikat dulu Bapak Ibu. Ya, kan tidak ada diri yang lain selain diri Allah toh. Kalau tidak ada diri yang lain selain diri Allah, lalu diri Bapak Ibu siapa sebenarnya dalam bahasa hakikat? Ini yang disebut namanya Ainullah. Atau disebut namanya wujudullah. Dalam bahasa torikat, diri Bapak Ibu disebut namanya, bahasa torikat, nih torikat, apa namanya? Mir'atillah. Apa artinya itunya? Itulah cermin untuk memandang nyatanya akan rupa diri Allah. Maka disitulah Allah katakan, khalaqal insan ala suratur rahman. Khalaqal insan ala suratur rahman. Wa khalaqa Adam tasuratihi. Dijadikan insan itu adalah gambaran rupa Ar-Rahman. Aku itu. Dan dijadikan Adam itu juga sesuai dengan gambaran rupa diri Tuhan. Makanya insan Adam itu yang disebut cermin untuk memandang nyatanya akan rupa diri Allah itu. Dalam bahasa syariatnya, diri Bapak Ibu ini disebut apa? Ini yang hamba Allah tuh. Hamba Allah. Itu dia.
Hakikatnya hamba Allah itu, yang hamba itulah wujud nyatanya diri Allah tuh. Secara bahasa ma'rifat. Ma'rifat. Secara bahasa ma'rifat, siapa diri Bapak Ibu tuh? Tiada lain. Tiada lain Allah dulu bahasanya. Tiada lain. Allah. Kalaulah di Bapak Ibu itu tiada lain adalah Allah, tiada lain Allah. Siapa sebenarnya tiada lain Allah tuh? Allah lah tuh, tuh. Pada sampai puncak makom Tuhan, pada sampai puncak pada makom Sidratul Muntaha, apa kata Rasul? Man arafallahu kala lisanahu. Nih. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah sampai kepada puncak Sidratul Muntaha? Siapa yang telah sampai kepada puncak kesadaran Tuhan? Allah yang wujud, Allah yang sama basar, Allah yang kalam ilmu kuda iradah dan hayat. Allah yang awal, akhir, zahir dan batin. Hanya Dia satu-satunya dan tidak ada yang lain selain pada dirinya. Kala lisano, kelulah didamu. Berhentilah di situ lagi. Jangan disebut juga lagi. Jangan diuraikan juga lagi. Pahamlah kamu di sana, kata Tuhan. Itulah pahamnya itu, betul-betul paham yang sudah di dalam kesadaran itu. Sadar di dalam keimanan. Itulah kesempurnaan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, Allah itu betul-betul wujud nyata dan terang, jangan disebut juga lagi, jangan dijelaskan juga lagi. Kalau Bapak Ibu sebut, Bapak Ibu terangkan, makin kabur maknanya. Nanti lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Bapak Ibu udah paham namanya Majelis Tauhid Robbani. Lalu ada saudara kita bertanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu mau nanya? Ya Bu silakan Bu. Mana yang Majelis Tauhid Robbani itu Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu jawabnya itu? Ini. Itulah hak tuh, tenggen aku tuh. Tidak bisa lagi Bapak Ibu menjelaskannya tuh. Sebab apa? Ketika Bapak Ibu menjelaskan, lain yang dijelaskan, lain pula yang tertunjuk nanti itu. Jadi sesuatu yang sudah jelas, tidak boleh dijelaskan lagi. Diam saja Bapak Ibu. Tapi jangan diam-diam. Kalau diam-diam bermasalah tuh. Tengok, silakan diam. Diam di dalam paham. Paham di dalam kesadaran. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, jangan ditunjuk-tunjuk. Jangan disebut-sebut. Dipandang boleh, dilihat boleh, dinikmati boleh, disebut jangan, apalagi ditunjuk. Sebab apa Bapak Ibu? Orang yang sudah kenal Allah, sulit dia bercerita tentang Allah. Orang yang sudah kenal dengan Allah, sulit dia menerangkan Allah. Apalagi Bapak Ibu yang tak kenal Allah. Sok lebay, sok dekat dengan Tuhan. Orang yang sok lebay, apa lebay itu ya? Ustaz pernah tahu lah tuh. Sok tahu, apa kata Allah? Antakulu alallah ma la ta'lamun. Haram bagi kamu bercerita tentang diriku. Padahal kamu sendiri belum kenal dengan aku. Makanya jangan sok tahu itu Tuhan. Jangan sok tua pula kamu sehari daripada aku. Yang sudah kenal saja dengan aku, tak bisa dia bercerita tentang aku. Kamu tak kenal dengan aku, sok tahu pula kamu itu Tuhan. Itu. Kenapa tidak bisa diterangkan lagi? Keluh lidah itu. Tidak masuk akal Bapak Ibu. Ya. Semakin tidak masuk akal, semakin dekat Bapak Ibu dengan Tuhan. Semakin paning Bapak Ibu, semakin dekat dengan Tuhan tuh. Tidak bermain lagi otaknya. Udah hening bening akal nih. Sudah hening bening hati ini. Sudah hening bening perasaan itu. Tak ada lagi. Ketika hening bening itulah Bapak Ibu sadar rupanya yang wujud hanya Dia. Dialah segala yang wujud dan segala yang wujud. Itulah nyatanya akan wujud dirinya. Jadi pandangan kita itu, lakukanlah pandangan yang wahdatul suhud, karena pandangan wahdatul suhud itulah pandangan yang wahdatul wujud sebenarnya. Wahdatul suhud. Wahdatul suhud.